agak serius nih. Kita ngomongin buffer zone. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadli. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Agak aneh rasanya, kayak di podium upacara kalau serius. Masih di channelnya Nusantara Tech Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Kali ini kita ngomongin buffer zone. Ya, buffer zone itu adalah apa ya? Ya, area-area cincai lah ya, tempat kita geser stop loss, kurang lebih begitu. Jadi gini, buffer zone ini sebenarnya baru kita pakai mungkin 2 tahun terakhir lah kalau kita ngomongin sejarah ya, karena sebelumnya kita punya fix stop loss di situ udah gitu. Tapi begitu kita masuk ke dalam akademi, kita tahu kita trading di currency pair, dan kita tahu banyak banget server yang berbeda di luaran sana, kita tahu jadinya pentingnya buffer zone. Nah, ini juga muncul dari pertanyaan beberapa family NFC di Instagram nih. Jadi video ini spesifik ngomongin buffer zone, tapi sekaligus juga menjawab karena saya lihat banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul di question box-nya Instagram-nya Nusantara Tech Community, tapi kalau dikumpulin jadi satu video, apalagi ngomongin buffer zone, kayaknya jadi setengah jam videonya. Ngantuk nanti. Jadi saya pikir saya cicil deh jawab di video ini ya, karena ini juga agak teknikal sebetulnya. Oke, gini, yang pertama ada nih dari akun tendangan_penjuru. Wah, ini tendangan apa nih underscore penjuru ini ya? Kenapa harus dikasih area buffer om? Pentingnya area buffer secara ilmiah bagaimana? Terima kasih. Secara ilmiah nih, kalau nggak hukumnya kimia, hukum fisika biasanya ya. Gini, mas tendangan penjuru. Kalau kita ngomongin secara ilmiah, ini juga ada nih ditanya satu lagi sama mas, mana tadi? Wais Alkarni _123. Untuk buffer stop loss itu lebih fair mana? ATR atau spread mas? Nah, sebenarnya ceritanya panjang. Kalau saya bahas semuanya di sini nggak cukup videonya ya, karena ini technical yang memang setiap hari kita ajarkan buat para members di NFC VIP Plus gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam NFC VIP Lounge di Trabelio, itu ruang diskusi khusus buat member VIP yang serius mau dimentorin sama kita. Nah, kalau kita ngomongin buffer zone secara ilmiah itu pentingnya tuh begini teman-teman. Jadi, misalnya gini, teman-teman perlu paham dulu kenapa kita pakai buffer zone ya. Yang pertama, buffer zone-nya apa? Itu dulu. Buffer zone itu apa? Buffer zone tuh gini, misalnya teman-teman harga ada di atas, terus teman-teman punya buy area yang bagus di bawah, pengen beli di harga murah nih, which is okay. Lalu, kalau ternyata areanya tidak bagus, kita pengen cut loss dong, supaya prevent bigger loss kan gitu. Kasih stop loss di sini nih, ini area maksimal loss-nya, ini area buy limitnya, harga buy limitnya. Harga di atas nih lagi gerak. Nah, kita perlu buffer zone, perlu ruang gerak harga sedikit lebih ke bawah supaya kalau misalnya stop loss-nya kepanggil padahal aslinya enggak, harga masih bisa bergerak sedikit dan balik jadi profit buat kita gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman hari ini masih pakai area stop loss tanpa buffer zone, ya kemungkinan teman-teman nggak akan bisa dapetin harga yang bagus kalau misalnya teman-teman tidak mementingkan industri forex secara keseluruhan di seluruh dunia gitu. Makanya kenapa memang kalau misalnya kita pakai buffer zone itu kita butuh ruang gerak lebih gitu. Nah, kebalikannya, seandainya teman-teman menggunakan sell limit, harga lagi di bawah nih, terus ini sell area teman-teman semua, teman-teman pengen jual di harga mahal dong. Nah, secara otomatis teman-teman pengen harganya naik ke atas, lalu kita jual di harga mahal, dan area stop loss-nya atau harga stop loss-nya ada di atasnya kan gitu ya. Jadi ini sell limitnya, ini stop loss-nya. Nah, buffer zone-nya itu sedikit ditempel di atas harga stop loss yang seharusnya. Nah, sekali lagi kenapa? Karena kita butuh ruang gerak gitu untuk harga. Seandainya sebetulnya areanya benar, tapi karena kita punya server yang berbeda-beda di luaran sana di seluruh dunia, harga mungkin bergerak sedikit lebih tinggi dari harga stop loss yang seharusnya, dan ternyata balik menuju ke take profit kita. Nah, itu sering banget kejadian teman-teman. Jadi gini, itu teman-teman paham dulu itu yang dimaksud buffer zone gitu ya. Jadi ruang gerak lebih dari harga stop loss-nya kita. Nah, terus pentingnya apa? Nah, teman-teman perlu paham bahwa tidak semua harga di forex trading itu sama. Kalau teman-teman lihat harga misalnya Euro USD di broker A itu harganya
sekian koma sekian 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 gitu ya. Terus di EURUSD di broker B itu harganya bisa berbeda mungkin setengah pips, mungkin 1 pips, bahkan sampai ada yang beda beberapa pips di broker B. Di broker C beda lagi A dan B dengan A dan B. Di broker D itu bisa jadi A, B, C yang tadi beda semua gitu. Makanya hari ini kalau teman-teman lihat dan teman-teman coba compare berbagai broker, teman-teman akan bisa mendapatkan harga-harga bagus di broker tertentu, harga-harga jelek di broker yang lain. Bahkan bukan hanya harga yang berbeda, spreadnya pun beda. Ada broker yang mengambil harga dengan data feed yang lebih jelek, teman-teman dapetin spread lebih lebar. Kalau teman-teman menggunakan broker yang bagus, teman-teman mendapatkan harga atau spread di data feed yang lebih bagus, sehingga spreadnya lebih tipis bahkan sampai 0. Makanya kita sering banget referensiin buat teman-teman semua akun yang zero spread. Nah, kalau mengenai broker kita nggak obrolin sekarang ya, teman-teman lihat aja di keterangan di bawah video ini itu ada di plus.nfcvip.net, itu broker yang kita pakai sekarang. Bisa jadi sama dengan video saat ini dibuat, bisa jadi ganti, tapi yang terbaik hari ini yang kita kasih buat teman-teman karena kita menggunakan kacamata traders, bukan kacamata broker gitu ya. Mana yang paling menguntungkan buat traders dari sisi komisinya paling bagus, kompetitif, paling murah, dari sisi spread yang paling tipis, dan dari sisi eksekusi yang paling cepat, dan juga deposit dan withdrawal yang lebih cepat lagi, dan yang terakhir dari sisi eksekusi, dari sisi kekuatan finansialnya si broker itu sendiri kalau kita mau withdraw profit kan gitu. Nah, kenapa ini jadi sangat penting buffer zone? Karena gini, broker itu juga bisa nakal sama kita. Tapi kenakalannya tidak akan sejauh buffer zone kalau misalnya teman-teman menggunakan broker yang sangat bagus. Kalau teman-teman pakai broker yang kurang bagus, dia bisa mainin harga sampai jauh banget. Tapi kalau pakai broker yang bagus, dia tidak akan nakalin akun teman-teman semua separah itu, kurang lebih begitu. Tapi kalau teman-teman pakai buffer zone, teman-teman basicnya adalah teman-teman menggunakan spot forex, di mana teman-teman tidak trading di exchange yang sama, di broker yang sama dengan para institusi besar. Nah, kalau kita ngomong institusi, kan kita menggunakan area-area supply and demand, kita menggunakan area-area unfilled order perusahaan, institusi atau pemerintah yang sangat besar. Let's say kita sebut saja Citibank, HSBC, atau misalnya Deutsche Bank misalnya, atau misalnya Goldman Sachs misalnya, atau misalnya JP Morgan, atau pemerintah-pemerintah yang punya kekuatan besar dari sisi keuangan. Mereka yang menggerakkan market dengan mudah. Tapi emosi market itu tidak bisa digerakkan semudah itu. Nah, kabar baiknya di chart itu terlihat jejak unfilled order dari institusi besar, di mana kapanpun harga menyentuh unfilled ordernya, kita ikutan nge-buy atau ikutan nge-sell di sentuhannya yang selanjutnya yang masih fresh. Mostly of the time itu bekerja dengan baik, tetapi kabar buruknya adalah kita tidak trading di broker yang sama seperti para institusi besar naruh duit. Kalau kita pakai Chicago Mercantile Exchange misalnya, CME gitu ya, teman-teman mungkin tidak perlu buffer zone. Tapi karena kita menggunakan spot forex, which is teman-teman pakai broker kan hari ini ya, teman-teman mendapatkan harga yang sedikit berbeda dibanding broker-broker yang lain atau tempat para institusi besar menggunakan dana, mentradingkan dananya, kurang lebih begitu. Makanya kita perlu buffer zone. Ya, jadi kalau teman-teman belum pernah lihat buffer zone itu adalah, kalau teman-teman sekarang ada di analisa publik ya, di ruang komunitas kita yang gratis, yang NFC Public Launch di Trabelio, teman-teman akan bisa mendapatkan bentuk harga yang spesifik tuh ya, yang tadi teman-teman lihat di gambar itu ada. Jadi yang merah itu adalah stop loss-nya, which is itu sudah buffer zone, tapi aslinya itu garis hitam yang di dekat garis merah itu stop loss yang seharusnya. Nah, garis hitam yang lebih jauh dari garis merah itu adalah harga entry-nya. Tapi kenapa kita pakai yang merah sebagai stop loss bukan yang hitam? Karena jaraknya itu sebagai buffer zone atau sebagai ruang gerak tambahan buat harga. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngitung lebar area adalah area yang sebenarnya ditambah buffer zone. Nah, mengenai teknis berapa buffer zone yang sesuai dan bagaimana cara menghitungnya itu panjang ya. NFC VIP kita bahas setiap hari. Masalahnya itu sangat kompleks menurut saya kalau teman-teman dibahas di dalam video YouTube seperti ini. Kita ngomongin tentang time frame apa teman-teman yang cocok. Teman-teman trading di time frame berapa sih biasanya? Teman-teman tipe trader yang seperti apa? Apakah teman-teman daily income atau swing misalnya, atau justru malah weekly income, atau mungkin long term investor, saya nggak tahu. Tapi jelas akan menggunakan time frame berbeda. Setiap time frame pendekatan untuk menghitung buffer zone-nya juga beda.
gitu. Mungkin saya punya kesempatan nanti di masa depan kita bisa bahas lagi lebih detail, tapi sampai hari ini menurut saya teman-teman minimal teman-teman memahami dulu bagaimana pentingnya sebuah buffer zone untuk digunakan di dalam trading forex. Ya. Oke, mungkin teman-teman itu aja video dari saya kali ini ngomongin buffer zone. Kalau teman-teman ada info menarik atau mungkin kasus pribadi yang spesifik yang menarik tentang buffer zone, silahkan komen di bawah video ini dan kita akan bahas lagi di video selanjutnya seandainya mungkin perlu diketahui banyak orang, ya kurang lebih gitu deh. Jadi apa yang kita bangun hari ini buat teman-teman semua, dari teman-teman semua, buat kita semua, supaya Nusantara lebih cepat teredukasi, supaya goals besar kita, gede banget ya, Nusantara teredukasi itu berat, tapi terbantu dengan tangan-tangan baik teman-teman semua untuk share video-video seperti ini ke luaran sana. Oke, thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!